Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Shadaqallahul adzim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin, amma ba'du. Para habaib, para kiai, para sesepuh bini sepuh, para a'immatul khususiyah, pengurus At-Thariqah dan Al-Khidmah Kabupaten Gresik, pejabat pemerintah Desa Bedanten, juga dari Forkopimcam Kecamatan Manyar, hadirin hadirat yang berbahagia. Kalau tak matur bahasa Indonesia nih. Pada suatu hari Rasulullah berkumpul bersama dengan para sahabat beliau. Tiba-tiba beliau berkata dengan kalimat yang membuat penasaran para sahabat. Kata Rasulullah seperti menggumam, boten jelas, wa syauqa bi ahbabi. Kata beliau, duhai, betapa rindunya saya kepada kekasih-kekasih saya. Para sahabat heran, kok beliau bilang rindu padahal para sahabat berada di depan beliau. Kata para sahabat, ya Rasulullah, alasna ahbabikum, ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasih-kekasih engkau? Bukan, kata Rasulullah. Semakin penasaran para sahabat. Kalian ini adalah sahabat-sahabat saya. Lah terus kekasih yang engkau rindukan siapa Rasulullah? Kata beliau, kekasih-kekasih yang saya rindukan adalah orang-orang yang tidak sezaman dengan saya, tidak bertemu dengan saya, tapi percaya kepada saya, iman kepada saya. Saya lebih rindu kepada mereka, kepada orang-orang itu dibandingkan kepada kalian, kata Rasulullah. Nah, para jamaah, para hadirin, sekian 1000 lebih mungkin yang hadir di tempat ini sejak pagi, insya Allah yang menangi. Napa Indonesia yang menangi niku? Bahasa Indonesia yang menangi niku. Yang memenangkan. Yang bertemu saja, menang itu ya bertemu, ya sezaman, semasa, pokoknya itulah yang menangi. Yang sezaman dengan Rasul, dengan Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad As-Saki radhiyallahu taala anhu, apalagi yang ikut thariqahnya, insya Allah di sini bisa dihitung dengan jari. Sejak tadi pagi begitu duduk, saya sudah kagum dengan yang duduk di panggung, di depan panggung, baik laki-laki maupun perempuan, mayoritas anak-anak muda yang saya yakin tidak bertemu dengan beliau, tidak melihat beliau, bahkan insya Allah mayoritas cinta mantap ke Al-Khidmah, ikut menjadi zamannya Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad As-Saki radhiyallahu taala anhu setelah beliau wafat. Setuju nggih? Pertanyaannya itu, kok bisa Ustadzia kami ini anak-anak, mungkin ada yang sudah sepuh dulu tidak sempat ikut Romo'i Asrori, akhir-akhir ini kok ikut dengan Al-Khidmah. Yai sinten Cirios datang kawula, beliau punya keluarga
25 tahun diajak beliau untuk ikut Al-Hidmah, ikut manakiban, nggak mau ikut. Baru akhir-akhir ini ikut Al-Hidmah itu 25 tahun. Kok bisa Ustadz ya? Kenapa? Padahal Romo Esrori sudah wafat. Orang itu kalau sudah wafat ya sudah selesai, tinggal didoakan dan seterusnya. Imam Bukhari, Imam Muslim dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim menulis hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini juga ditulis oleh Al-Imam Qushairi dalam Risalah Qushairiyah. Kata Rasulullah begini, ketika Allah mencintai seseorang, idza ahabballahu taala abdan qala li Jibril, ya Jibril inni uhibbu abdan, inni uhibbu fulanan fa uhibbah. Fa ahabbahu Jibril, thumma yunadi Jibril fis sama ila ahli sama, innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa ahibbu fa yuhibbu halus sama. Secara ringkas, ketika Allah mencintai seseorang, Allah akan berfirman, berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku cinta kepada fulan. Karena aku cinta, kamu juga harus cinta kepada fulan itu. Maka kemudian malaikat Jibril mencintai fulan itu. Setelah itu malaikat Jibril mengumumkan di langit, di share di grup WA, diumumkan, kata malaikat Jibril, wahai para penghuni langit, para malaikat, Allah mencintai, Allah dan saya mencintai fulan di dunia. Oleh karena itu kalian semua harus mencintai fulan di dunia seperti yang Allah dan aku lakukan. Maka semua penghuni langit, para malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh semuanya mencintai orang itu. Karena orang yang dicintai Allah, para malaikat, maka kemudian penduduk bumi juga sepakat mencintai orang itu. Faham? Jadi sederhananya, kita yang menyatakan diri ikut Al-Khidmah, seneng manakiban, seneng hol, itu karena beliau Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asy'ari Al-Saki, Romo Kiai Haji Muhammad Utsman Ansika dan seterusnya adalah para wali, orang-orang yang dicintai Allah. Karena Ustadz Rois belum jadi wali, belum dicintai Allah, jenengan nggak cinta kepada Ustadz Rois. Sopo Ustadz Rois itu? Bahkan tahu saja enggak. Kemudian hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang aneh itu adalah bahwa orang-orang yang mencintai itu dan orang yang dicintainya, la sodaqota wala, apa kalimatnya itu, sama sekali di antara mereka itu la qarabah wala sodaqoh wala istina, bukan keluarga. Ngapunten, Romo Yai Hilmi mahabbah datang Yai Usman, mahabbah datang Hadratus Syekh Yai Hilmi dan keluarga beliau, wajar maklum kerabat beliau. Lah kita ini bukan siapa-siapa, wala sodakoh, bukan teman, bahkan tidak zaman, wala stina, tidak ada hubungan bisnis, tidak ada hubungan kerjasama, tidak ada bahkan bertemu pun tidak pernah. Kata Imam Ghazali, ini rasa cinta ini, ikut ini tidak bisa dijelaskan dengan logika. Karena semuanya Allah yang ngatur. Di dalam kitab Al-Muntakhabat karangan Romo Esrori dijelaskan bahwa yang jangan salah, saya ingatkan satu hal para bapak, para ibu. Jenengan mahabbah cinta kepada para wali, kepada syekh, kepada mursyid, itu bukan karena jenengan cinta senang kepada beliau kemudian beliau membalas cinta mahabbah jenengan, bukan, kebalik. Kalau ada orang cinta mahabbah kepada seorang syekh, kepada seorang wali, kepada seorang mursyid, itu karena wali itu, syekh itu, mursyid itu sudah mahabbah cinta duluan kepada kita, baru cinta kita dibalas oleh beliau. Romo Yai Usman itu tahun 1980-an pernah dawuh ke Haji Zuhri, Kuala Lumpur, Malaysia.
Kemudian Haji Zuhri cerita kepada putranya, mantan ketua Thariqah Malaysia, Abang Rajali Zuhri. Abang Rajali kemudian cerita ke saya. Kata ya Usman tahun 80-an, Ji, nanti jamaah saya itu banyak di negara Thailand, Ji. Sampai beliau wafat, bahkan sampai Romo Asrori wafat, jamaah khidmah Thailand belum ada. Adanya jamaah Thailand setelah Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Sholih Al-Isaki wafat, baru ada jamaah al-khidmah Thailand. Artinya rasa mahabbah, rasa cinta Romo Yai Usman, Romo Yai Asrori itu sudah sampai ke orang-orang Thailand. Bahkan mereka yang saat itu belum lahir. Karena mahabbah beliau-beliau sudah nyampe kepada mereka. Sebaliknya orang-orang yang tidak dicintai oleh beliau-beliau ya tidak akan pernah nyambung. Di Kedinding itu kalau manakiban Bapak Ibu, manakib minggu awal jenengan sing istiqomah teng mriku, insya Allah manakib minggu awal minggu malam Senin itu insya Allah tidak kurang dari 20.000 orang. Maka yang akan datang Hol Akbar Gresik malamnya manakib Kedinding bulan Muharram itu insya Allah tidak kurang dari 20.000 orang dari mana-mana. Ada orang Kedinding rumahnya paling 200 meter dari pondok. Itu kok kober-kobere. Apa bahasa Indonesia kober-kobere? Kok bisa-bisanya, sempet-sempetnya bikin status WA, nulis malam minggu awal di Kedinding itu manakib, tulisannya sudah lebih dari 10 tahun setiap kali acara manakib di pondok saya kesulitan untuk pulang ke rumah. Jangan bayangkan kalimat apa itu, Kedinding lah jenengan bedanten ke Kedinding bisa nyambung gitu. Kenapa? Mahabbah beliau sudah sampai duluan ke sini. Alhamdulillah. Kalau sudah wafat terus bagaimana Ustadz? Tidak ada bedanya, sama saja. Al-Muntakhobat jilid 3 jelas menjelaskan tentang itu. Tarbiyatul Masyayikh Al-Murabbin Al-Muhibbin Ba'dal Wafat. Jangan tumbas, baca terjemahnya ada. Cuma saya ingin bercerita tentang tarbiyah, pengawalan seorang mursyid setelah wafat. Tahun 2003 Romo Asrori wafat 2009. Tahun 2003 ada jamaah di Jogja. Saya punya nomor HP-nya. Anaknya lulus dari Pondok Pesantren As-Salam Solo. Laki-laki. Kata Hadratus Syekh, Pak Haji, putranya kuliahkan ke Jepang. Saya kaget, Ustaz, kuliah ke Jepang. Pada saat itu makanan halal tidak semudah sekarang, masjid juga sulit karena yang dawuh guru, iya yai. Kata anaknya, Pak, saya enggak bisa bahasa Jepang. Kata Hadratus Syekh, kursus gampang kok, cepat bisa. Betul, kursus bahasa Jepang hanya 3 bulan lancar. Berangkat 2003 ke Jepang. Suatu hari, suatu ketika Rabu sore, si anak ini mau sholat maghrib di Tokyo. Sumrap Tokyo jenengan. JP ini loh. Terus 2003 Rabu sore mau sholat maghrib di Tokyo, di tengah kota metropolitan, kota besar, kota modern, kesulitan nyari masjid, toleh. Faidan ujuk-ujuk tiba-tiba Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Sholih Al-Isaki radhiyallahu anhu rawuh mendatangi anak ini. Mau sholat maghrib, ayo ikut saya. Di mana? Tokyo. Si anak ini nggak sadar, larinya bukan sadar, dilimpe gitu, nggak sadar. Iya yai, sholat maghrib berjamaah, sakwiridane, genah-genah, selesai. Kemudian sebelum pergi Hadratus Syekh berkata begini kepada anak ini, nak bikin bikin teks khutbah dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Nanti tawarkan ke masjid, kamu khutbah, kamu kan alumni pesantren. Iya yai. Ya sudah, saya pamitan. Hadratus Syekh pergi dari masjid itu, anak itu baru sadar, semaput. Lah iso tutu Tokyo itu loh, naik apa? Nah, singkat cerita, bikin teks dalam bahasa Jepang, bahasa Inggris, khutbah diberikan ke masjid, khutbah hari Jumat itu. Lulus
pulang. 2013 selesai S1 dan S2. 2013 melanjutkan kuliah lagi, kali ini ke Inggris, ke London, tambah jauh. Jepang kan masih di Asia, kalau Inggris sudah ke Eropa. Ke Eropa 2013 setelah Hadratus Syekh wafat. Ngulangi S2, Magister Manajemen, dan daftar ke S3. Selesai S2, waktu mau kuliah S3 itu ada tawaran beasiswa dari kerajaan Jepang, dari Ratu Inggris, dari Ratu Elizabeth. Ada tawaran beasiswa, tapi masalahnya itu tema, topik penelitiannya sudah ditentukan tentang ini, rumusnya, teorinya menggunakan ini. Jangan anak itu mahasiswa seluruh dunia yang berada di Inggris angkat tangan, gak ada yang bisa. Suatu malam ketika anak ini tidur, mimpi dirawai oleh Hadratus Syekh. Kata beliau, nak, rumusnya penelitian inilah begini sih, dijelaskan dalam papan tulis putih dengan spidol dalam mimpinya itu. Kan ini sih rumusnya, dijelaskan jelentreh dari A sampai Z, selesai. Begitu bangun langsung diketik, buka laptop, ketik, daftar beasiswa, diterima. Sekarang sudah lulus dan bekerja di Jakarta. 2013. Orang-orang seperti beliau akan terus mengawal kita. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, jangan meninggalkan amaliyah al-khidmah seperti ini. Jenengan harus nawai itu pengumuman yang disampaikan tadi, acara jimat di mana-mana, jenengan bismillah usahakan datang yang tidak mengganggu kegiatan, yang tidak mengganggu pekerjaan, yang tidak mengganggu aktivitas. Mudah-mudahan kita berikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan pantun hari Senin bersih-bersih, pasang bendera berkibar-kibar. Cukup sekian, terima kasih, mohon maaf kalau panjang dan lebar. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai jatuh. Mauidhah saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.